Amin. Tuhan, kita akan bahas ya Lukas pasal 14 ayat 1 sampai 35 secara singkat. Nah, teman-teman juga boleh baca secara pribadi lagi ya, diulang kalau memang ada yang kurang mengerti. Sebelum itu mari kita doa ya. Tuhan, terima kasih penyertaan kasih karunia-Mu pada kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu, kesetiaan-Mu pada kami Tuhan. Ya, kami juga boleh setia baik secara pribadi maupun bersama-sama kepada firman, pada doa yang adalah berasal daripada Tuhan. Mati kitab Lukas ini, bahwa kami menyadari perlunya Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, dari 35 ayat ini kita lihat ya, ada 4 perikop, jadi satu pasal ya. Bagaimana pertama menyembuhkan orang yang sakit busung air pada hari Sabat, lalu mengajar orang yang diundang dan yang mengundang, lalu ajaran tentang menerima undangan Allah, dan yang terakhir adalah ajaran tentang bagaimana mengikuti manusia penyelamat. Ya, ini sangat limpah. Ini teman-teman boleh baca lagi ulang. Jadi kalau kita lihat ya, di ayat 1 sampai 6 bicarakan bagaimana ayat 3, lalu Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Ya, mereka hari Sabat ini sangat penting bagi mereka, tapi Tuhan tidak dipentingkan. Ya, maka sekali lagi di ayat 5 ini sangat baik ya, bahwa siapa di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur pada hari Sabat. Nah, ini bagaimana mengenai kemanusiaan ya. Jadi bukan lagi berdasarkan hukum Taurat, bagaimana kemanusiaan itu diuji dan Tuhan lolos ya. Jadi benar-benar menyembuhkan orang ini ya sekali lagi adalah bukan satu hukum Taurat, tapi memang kalau memang saat itu diperlukan, kenapa tidak gitu ya. Nah, maka kita hari ini sebagai orang muda juga terutama dalam kehidupan sehari-hari perlunya mengambil satu kesimpulan, itu setiap saat kita perlu kembali datang pada Tuhan. Ya, kembali berdoa, kembali mengucap syukur agar Tuhan juga boleh menguatkan kita semua. Lalu yang ke-7 sampai 14 adalah bagaimana mengajar orang yang diundang dan yang mengundang ya. Di ayat 8. Nah, seorang mengundang kau ke pesta perkawinan, jangan duduk di tempat kehormatan sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripada engkau. Artinya ya harus rendah hati ya. Artinya apa? Harus memiliki satu sikap di mana ternyata ada lagi yang lebih tinggi daripada saya. Seperti itu ya. Dari 11 sangat baik ya. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini juga adalah ajaran-ajaran dari kitab Matius, Markus ya, semua sudah pernah dibahas. Sekali lagi, kita lihat ya, di ayat 14, karena engkau akan berbagi karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapatkan balasannya pada hari kebangkitan orang-orang yang benar. Ya, jadi teman-teman, moga kita sebagai orang muda, ya sekali lagi jiwa kita, ya keinginan kita mungkin banyak ini itu, ya, banyak ingin melakukan banyak hal. Jadi, sekali lagi kalau tidak didasari dengan Kristus, maka sia-sialah. Ya. Lalu yang ke-15 sampai 24, kita perlu yang dari satu perkara. Yesus ya 16 berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar yang mengundang banyak orang. Nah di situ apa? Dibilang ini ya. Ayat 20, aku baru kawin karena itu aku tidak dapat datang ya. Lalu kembali lagi ada hamba itu ya. Seluruh orang ya, orang-orang miskin, orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh ya. Apalagi dikatakan di sini, tidak ada seorang pun dari orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Nah ini artinya apa? Sebenarnya Tuhan sudah memberikan hikmat, rahmat, belas kasihan ya, kasih karunia, tapi orang-orang yang diundang tidak mau datang. Nah hari ini kita yang sudah menerima undangan, kita yang sudah menerima hayat atau diri Tuhan sendiri, masa kita nggak mau datang tiap hari kepadanya? Ini pertanyaannya. Jadi sekali lagi, moga kita yang menyadari posisi, menyadari diri kita berdosa, ya tidak ada yang tidak berdosa, termasuk diriku juga. Jadi, sekali lagi, datanglah kepadanya. Ya. Dengan sederhana, ya Tuhan, aku mau menerima undangan itu, ya karena aku juga orang berdosa, ya. Ayat 25 sampai 35, bagaimana mengikuti manusia penyelamat. Satu hal yaitu apa? Ayat 27. Siapa saja tidak mengikut salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. So inilah ya. Kita murid-murid Tuhan hari ini harus apa? Memikul salib, mengikut Tuhan. Dan memikul salib ini sulit karena biasanya orang hanya mau memakainya sebagai hiasan. Entah itu kalung, entah itu baju, ya kaos. Tapi untuk dipikul
Nggak semua orang mau, karena susah, berat, sakit, ya. Nah, maka kita juga harus lihat ayat 34, ya. Garam memang baik, tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan. Nah, ini loh, ya. Jadi sekali lagi, ya, kita ketika tidak mau mengikut salib, maka kita akan menjadi garam yang tawar. Kita tidak mau mengikut Tuhan, maka garam itu akan menjadi tawar. Yang nggak bisa membunuh kuman, nggak bisa membuat makanan menjadi ada rasanya. Nah, jadi teman-teman sekalian nanti boleh lihat video ini, sama-sama dikuatkan kembali, ya. Katakan apa? Hendaklah ia mendengar. Siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Jadi kita, ya, saya, ya mungkin kakak-kakak yang lain hanya sebagai nyambung lidah aja. Tapi teman-teman sekalian menjadi, ya, yang mendengar, menjadi yang melakukan, pelaku firman, ya. Amin. Jadi demikian secara singkat 35 ini. Teman-teman boleh baca lagi, kalau yang kurang mengerti silahkan tanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.